Shalom, salam satu tubuh Kristus. Salam Indonesia yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini saya sungguh bersyukur bisa bersilaturahmi ke rumah Abangda, ya, Pendeta Julianus Gule. Betul Bang ya? Ya, betul. Beliau adalah Ketua Pengurus Wilayah Gereja KGBI Wilayah Sumatera Utara dan Riau. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, beliau adalah juga abangda kandung dari wakil gembala saya, Bapak Martinus Gule. Jadi ini yang kesekian kalinya saya ke Nias dan bersilaturahmi di rumah beliau. Beliau punya istri orang Manado dan masakan babi di Cari-Carinya enak banget. Ya Bang ya. Oke Bang. Jadi coba Abang sedikit cerita dulu sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang bagaimana perkembangan kekristenan hari ini di Pulau Nias, Bang. Monggo, Bang. Agak sedikit keras suaranya, Bang. Ya, puji Tuhan sampai pada saat ini kekristenan di Nias masih eksis dan doa kita terus eksis. Ya, walaupun pada saat ini di Nias kita lihat bahwa ada bermacam-macam jenis-jenis kejahatan yang kita lihat, ada hal-hal penurunan daripada tingkat kerohanian. Ini dibuktikan dengan adanya kejahatan, ada pencurian, pembunuhan, ya yang terjadi. Bahkan juga ada orang-orang yang terganggu imannya, artinya dia tidak setia lagi kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Nah, tapi dari satu sisi kita bersyukur karena ada hamba-hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang punya kepedulian untuk Nias dalam menjaga iman dan keyakinan kita sebagai orang yang percaya. Amin. Jadi kalau untuk berita-berita Bang yang selama ini viral di media sosial, bahkan 2 tahun yang lalu, salah satu berita yang membuat akhirnya saya membawa tim kecil saya dari Pulau Batam menuju ke Nias, dan mulai hari itu kita sama-sama tahu kita mulai mengumandangkan suatu tagar Save Nias, Love Nias, untuk senantiasa berdoa dan berjuang mempertahankan iman Kristen di pulau ini. Karena kita tahu bersama adalah kalau kita bicara iman Kristen di Pulau Nias adalah mayoritas yang tertinggi. Ya sebenarnya kalau kita berjujur, dari masa kekristenan berjaya di provinsi Sumatera Utara, terkhusus di Pulau Nias, bahwa hampir bisa dikatakan hampir seluruh orang Nias adalah beragama Kristen. Betul Bang ya? Nah oke. Jadi bagaimana dengan berita-berita yang saya katakan itu berita hoax sih Bang? Karena tidak semua benar bahwa terjadi pemurtatan di Nias, terjadi pemualafan di Nias, yang itu sebenarnya nggak benar. Jadi menurut Abang sendiri sebagai seorang ketua wilayah dan hamba Tuhan yang berdomisili di Pulau Nias, seperti apa Bang? Oh iya, kalau tentang hal misalnya pemualafan atau pindah iman itu tidak sepenuhnya hoax juga. Oh gitu? Ya, karena itu dibuktikan di beberapa tempat-tempat kita yang ada di Pulau Nias, ya ada yang memang jelas-jelas kita bisa lihat, kita saksikan bahwa mereka sudah pindah keyakinan, ya, yang sebenarnya mereka itu latar belakang orang-orang Kristen yang bisa kita katakan percaya kepada Tuhan Yesus, ya, tetapi dalam kenyataan sekarang beberapa sudah pindah mereka ke keyakinan yang lain, dan itu bisa kita buktikan, dan seperti berita juga beberapa waktu yang lalu itu ya ada. Kita sudah juga melihat fakta-fakta yang ada di lapangan seperti itu. Jadi tidak selamanya itu hoax. Tapi yang mereka ceritakan bahwa sudah sekian ribu orang mereka menangkan sekian desa, itu yang saya rasa menurut saya hoax itu Bang. Iya, memang kalau dikatakan sekian ribu atau sekian desa sudah dimenangkan, mungkin itu masih tidak benar ya. Tidak benar. Hoax yang itunya ya. Oke. Hoax yang itu tidak seperti itu. Mungkin segelintir beberapa orang itu mungkin bisa kita akui seperti itu. Ya, dan tentu itu karena juga kita tetap menjaga, artinya
sebagai pimpinan gereja, ya kita menjaga setiap jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan menyampaikan kebenaran kepada mereka sehingga iman mereka kuat. Amin. Untuk hal itu, walaupun ada tantangan yang harus mereka hadapi. Ya. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya saksikan beberapa waktu yang lalu melalui YouTube saya, melalui TikTok saya, dan melalui pesan-pesan firman yang saya sharingkan, bahwa memang kita harus berjuang untuk Nias, save Nias, love Nias. Karena banyak sekali kasus-kasus yang memang muncul hari-hari ini di Nias yang dulu sebenarnya tidak ada ya Bang ya. Ya. Dan bahkan seperti yang disaksikan tadi oleh Abang Da Pendeta, bahwa hari ini kita bisa melihat dengan kasat mata banyak orang Nias berbeda iman, yang nyata bahwa mereka berlatar belakang lahir sebagai seorang Kristen, hari ini sudah meninggalkan kekristenan mereka karena dua faktor sih sebenarnya yang paling banyak kita temui. Faktor yang pertama kayaknya pernikahan Bang ya. Iya, betul. Pernikahan. Dan yang kedua ekonomi Bang. Iya, ekonomi. Iya, itu. Ya. Jadi karena faktor pernikahan dan faktor ekonomi, saudara-saudara kita beberapa sudah meninggalkan iman kekristenan dan akhirnya memilih iman yang lain, dan itu sebenarnya menjadi satu tanggung jawab gereja di mana mereka digembalakan seharusnya Bang ya. Ya. Nah ini menjadi PR, dan kita mau bertanya dengan beliau, bagaimana sih sesungguhnya kesatuan gereja yang ada di Nias ini dengan begitu banyak denominasi, karena gereja lokal sendiri, gereja tua sendiri ada 5 ya Bang ya. Ya. Apa aja Bang? BNKP, ONKP, Amin, AFY, dan GNKP Indonesia. GNKP Indonesia. Ini yang paling baru ya Bang ya? Iya. Pecahan dari BNKP. Iya, betul. Dulu induknya semua BNKP ya Bang ya? Iya. Oke ya. Kita melihat bahwa dari satu gereja lokal yang bertumbuh dan paling besar di Pulau Nias, yaitu BNKP Banua Niha Keriso Protestan. Dari gereja itu pun akhirnya pecah menjadi 5 sinode gereja. Ya kita melihat sebenarnya itu disayangkan. Sebenarnya nggak perlu pecah lah ya kan Bang ya, biar mereka semakin kuat. Tapi itu sudah terjadi dan kita doakan. Dan bertambah dengan gereja-gereja baru, gereja-gereja modern yang lain. Nah jadi Bang, menurut Abang bagaimana sih sebenarnya kesatuan gereja di Nias ini? Apakah sudah baik atau kurang baik Bang? Iya, kalau masalah kesatuan sampai sekarang antara denominasi, antara gereja, antara sinode, ada wadah-wadah yang menyatukan. Ya, misalnya di Nias ini ada BKG, Badan Kerjasama Antar Gereja, dan ada wadah-wadah nasional juga yang menyatukan seperti PGI, PGLI, PGPI, dan ada KWI kalau di Katolik. Ya, jadi saya sebagai salah seorang yang aktif di dalam wadah-wadah seperti ini, ya memang sangat penting ini. Dan sampai sekarang memang wadah ini berjalan dengan baik, ya. Cuman ya bagaimana kita bisa bergerak bersama-sama, karena kadang-kadang yang menjadi penghalang adalah organisasi masing-masing, karena beda visi misi, beda tujuan, di mana dia mau bekerja lebih atau tujuannya, sasarannya di dalam pelayanannya, targetnya. Ya, seperti kita di gereja kita di KGB, kita punya tujuan itu penginjilan, bagaimana orang mendengar, percaya dan menerima Yesus itu, dan mengalami lahir baru, dan mengalami pertobatan. Amin. Kelahiran baru. Ada perubahan dalam hidup mereka. Nah, itu yang menjadi sasaran kita, bagaimana orang-orang yang tadi ini pemabuk contohnya, bagaimana orang-orang yang tadi ini mungkin dia adalah orang malas, atau dia suka berkelahi, dan lain-lain segala macam, mereka bisa berubah. Dan itu target kita, dan itu yang bisa kita jadikan salah satu ukuran orang-orang sudah bertobat atau sudah lahir baru. Amin. Ya, selain mereka percaya dengan mulut dan lidah kepada Yesus Kristus, tapi ada perubahan hidup yang dialami. Itu contoh target yang kita mau. Jadi bagi kita, kalau kita melihat orang yang seperti itu, ini butuh Injil untuk kita beritakan kepada mereka supaya ada perubahan hidup mereka. Jadi memang kesatuan itu memang saat ini terbatas dalam keberadaan wadah itu ya Bang ya? Iya. Tapi kalau kesatuan visi itu sepertinya belum tercipta ya Bang ya? Karena kembali tadi ada visi masing-masing dari setiap sinode masing-masing. Iya. Jadi memang
itu yang senantiasa saya lihat, senantiasa saya hadapi, senantiasa saya temui di setiap daerah, bahwa kurangnya kesatuan dari gereja-gereja Tuhan. Ya. Ya, itu harus kita akui Bang, kita harus jujur ya Bang ya. Ya. Karena ada yang merasa gereja saya paling benar, Iya. ada yang merasa gereja saya lebih baik, Lebih baik. ada yang merasa gereja saya yang lebih layak, ya kan Bang? Padahal semua sama kawan ya. Ya. Saya selalu ingatkan setiap kita Ya. hamba Tuhan bahwa Yesus Kristus Tuhan turun ke dunia itu nggak pernah bawa nama sinode. Amin. Betul. Sinodenya cuma satu, sinode kerajaan surga. Dan kita adalah gerejanya, bukan gedung itu. Gedung itu adalah gedung gereja, tempat berkumpul gerejanya. Jadi ini yang harus kita semakin sadari sebagai hamba Tuhan, bahwa pentingnya kesatuan sesama tubuh Ya. Kristus. Makanya salam satu tubuh Kristus, agar kita semua bisa menyatukan visi misi, pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5, 6, 7, sehingga kita boleh mengerjakan keselamatan itu Bang ya. Ya. Dan kita boleh mempertahankan nias bagi Yesus Kristus Tuhan. Iya. Dan satu lagi sebenarnya yang bisa menyatukan kita ini sebenarnya hanya firman Tuhan. Ya, Ya, firman Tuhan, dan itu sudah jelas seperti yang dinyatakan dalam amanat agung Tuhan Yesus, Ya, Matius betul. 28. Ya. Itu sudah jelas apa tujuan daripada gereja itu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan amin. baptislah mereka, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku sampaikan kepadamu. Jadi itu sebenarnya yang menyatukan kita untuk pergi memberitakan Injil itu. Ya, kadang-kadang memang aplikasinya di dalam kegiatan sehari-hari, di situ nanti ada sedikit kendala ya. Antara hamba Tuhan atau gembala yang rajin dan gembala yang malas gitu ya. Iya, itu. Bagaimana dia bisa menyatakan itu Iya. penginjilan itu. Betul. Jadi tergantung kepada gembalanya kembali ya, Pak. Iya, tergantung bagaimana dia mengaplikasikan itu. Iya. Ya. Jadi jelas kalau kita ya, bagaimana orang seperti saya katakan tadi itu diubahkan oleh Ya. Injil itu. Memang bukan kita yang mengubahkan Ya. dia, tapi kalau kita menyampaikan firman Allah yang benar kepada mereka, pasti itu yang bisa mengubah Amin. hidup orang. Ya. Ya. Jadi saudaraku, seperti yang selalu saya sampaikan, maju mundurnya suatu pelayanan tergantung kita gembala, pemimpinnya dalam suatu wadah lembaga gereja. Dan Injil terberitakan atau tidak terberitakan tergantung kita. Kita mau mentaati amanat agung itu atau tidak emang ya? Ya, betul. Mengerjakannya seperti itu. Jujur saudaraku, saya sebagai seorang junior dibandingkan beliau senior saya yang sekian tingkat di atas saya mau katakan saya sangat kagum dengan beliau. Dari satu KGBI di Nias, sekarang sudah berapa banyak KGBI Bang? Kita sudah ada 14. 14. Dari satu KGBI di Nias, inilah yang induk ya Bang ya. Ya. Bisa ada 14. Itu karya beliau dan tim. Beliau ini orang yang sangat suka belusukan saudara. Naik motor, jalan kaki, naik turun lembah, nyebrang sungai. Anda harus tahu, Nias itu pulau yang luar biasa, hebat, dahsyat, unik. Nias ini cari dataran ratanya susah. Ya. Namanya juga udah Nias. Penuh dengan perbukitan indah. Nusa Indah, Nias itu. Jadi saudaraku, Nias ini pulau dengan kontur perbukitan yang sangat terjal. Sangat sulit naik turun gunung. Saya berkali-kali saksikan secara langsung turun ke lapangan, naik turun gunung bersama beliau, melihat pelayanan beliau sampai ke ujung-ujung gunung. Lewat Baledana lagi. Baledana itu artinya ujung bumi. Itu kita lewat di Baledana. Namanya Tundung Brahu. Tundung Bahu. Oh, Tundung Bahu. Wah, itu luar biasa. Jurang-jurang namanya. Jurang-jurang. Dan memang ada jurang. Iya. Jadi Tundung Bahu itu jurang-jurang, Pak ya? Iya, iya. Ada Nias itu namanya di pusat, di center of Nias Island ini ada namanya Baledana. Baledana itu artinya dalam bahasa Indonesia ujung bumi. Ini kita lewati ujung buminya. Namanya Tundung Bahu. Itu artinya jurang-jurang, Pak ya? Iya, iya. Jurang memang ngeri sana, Saudara. Naik turun gunung, jurang, jalan kaki, tapi kita beliau luar biasa 55 ya, Bang ya? 53. 53 loh, kawan. Ini 45 masih fit, ya kan? Mulai ngilu-ngilu di atas 40 ini kan. Tapi saya mau katakan, itu tergantung kita. Dari satu gereja mereka bertumbuh oleh karena kepemimpinan beliau sampai 14 gereja yang ada di Pulau Nias bertumbuh, membawa shalom, lawatan, Injil, dan sampai orang mengalami pertobatan. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Saudaraku, Nias harus kita pertahankan menjadi milik Kristus. Amin. Injil harus terus diberitakan. Ya. Baik tidak baik keadaannya. Dan jangan karena modus kita, kepentingan kita, Injil baru diberitakan. Enggak. Injil itu diberitakan karena itu titah amanat agung. Iya. Ya. Kita ini mau taat jadi hamba. Jadi Injil harus diberitakan, semua orang harus mendengar. Kapan saja. dan Kapan dimana saja, di mana saja. Karena ada lagunya, Bang. Kapan Ya. saja, di mana saja, Bang ya.
Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita harus jujur. Apakah kita hari ini mau menjadi hamba atau tidak? Atau jabatan gerejawi kependetaan itu hanya modus bagi kita untuk mencari cuan. Aduh, bertobatlah saudara, nggak banyak cuan yang kita dapat dari situ. Harusnya kita benar-benar mencari perkenanan Tuhan, kita lawat jemaat, kita bawa keselamatan bagi setiap orang. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, Nias perlu kita topang dalam doa. Nias perlu kita topang dalam dana, dalam pemberitaan kabar baik gereja demi gereja Tuhan yang ada di garis depan. Nias perlu terus kita perjuangkan. Amin. Untuk tetap menjadi milik kepunyaan Tuhan. Amin. Amin. Ya, Amin. Itu saudaraku. Ya, saya kagum dengan beliau, seorang misionaris yang hebat. Ya, kalau orang ada pendeta-pendeta Nias nonton YouTube ini, harus jujur, Pendeta Yohanes Gula adalah seorang misionaris yang suka masuk ke pedalaman, keluar masuk. Jangan ada yang protes, ya kan? Jadi menyadarkan kita untuk bangkit dan mempertahankan Nias bagi Yesus Kristus Tuhan. Pesan terakhir, Bang. Ayo, Bang. Amin. Ya, kita berdoa sekali lagi Nias untuk Kristus. Amin. Dan tentu itu tidak jadi begitu saja tanpa kerja keras, mungkin pengorbanan yang harus kita buat. Yes. Dan kalau kita berkorban untuk Tuhan, pasti lebih daripada itu Tuhan membalaskan Amin. kepada kita. Kami harap teman-teman hamba-hamba Tuhan, Anda mungkin tidak bisa datang ke Nias langsung untuk memberitakan Injil, tapi doa apapun yang bisa saudara buat, laksanakanlah ini. Kami yang ada di daerah, kami tetap setia untuk melayani Tuhan. Kami tidak akan mundur, Ya. apapun yang terjadi, karena kami tahu Nias ini milik Tuhan. Amin. Kita harus bekerja, dan ini kita laksanakan karena amanat agung Tuhan Yesus, bukan karena kepentingan apapun. Yes. Amin. Tapi kita melaksanakan ini biar ada tantangan, kesulitan apapun, karena perintah Tuhan, amanat agung itu luar biasa, dan itu panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Amin. Pesan bagi orang-orang Nias, Ya. setia kepada Tuhan. Pakai bahasa Nias, Bang. Ya, lulala babanudra faurisilo itu, bayro deizo ayaita Yesus Kristus. Lewat lagi. Tidak ada jalan Ya. untuk mendapat keselamatan selain nama Tuhan Yesus. Dialah sang lewalangi. Itulah dia lowalangi, Tuhan, Haleluya. juru selamat Amin. manusia. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di akhir video ini saya ingin berpesan, topang terus Nias, doakan terus Nias, dukung terus dalam doa-doa Anda. Dan jika ada di antara Anda yang tergerak untuk mendukung misi, ya church planting, misi pembangunan tubuh Kristus, misi pemberitaan Injil di Nias, misi pembangunan gereja-gereja di pedalaman Nias, nanti di deskripsi YouTube ini akan ada nomor rekening Bapak Pendeta Yohanes Gula. Saya akan buat di deskripsi YouTube ini nomor rekening untuk pelayanan misi pembangunan gereja-gereja di pedalaman Nias, untuk terus menopang support penginjilan 14 gereja yang beliau pimpin, untuk menopang kegerakan dan semuanya di deskripsi YouTube ini. Nanti di situ ada nama Pendeta Yohanes Gula dan juga nomor rekeningnya. Anda silahkan. Selain dana, selain doa, dana itu sangat dibutuhkan untuk pemberitaan Injil. Oke, salam kemenangan. Kita terus bawa shalom untuk Indonesia. Salam satu tubuh Kristus, Bang. Terus berkati. Shalom.